Guys, pasti udah denger ya kasus yang ini ya. Ini kasus menarik perhatian saya soalnya agak aneh ya. Ini ceritanya si cowok ini, dia udah kenal sama dokter gigi ini ya, si Viciel ini. Udah 3-4 tahun lah, kabarnya pernah scaling. Terus dia minta dipromosin barang dagangannya oleh si dokter gigi ini, ke endorse lah. Nah terus mereka DM-DMan, terus nggak ada masalah apa-apa ya. Terus tiba-tiba belakangan dia ngancem-ngancem. Ngomong udah lama nih gue nggak bunuh orang gitu. Nah ceweknya kan kaget, dia ada apa nih orang gitu kan. Loh terus dia tuh akhirnya udah datang lo kesini, kata cewek panas gitu loh, dia ancam-ancam gitu. Sini gue Sherlock nih. Dan beneran dia datang nih orang ke klinik dokter gigi itu ya. Terus datang-datang ke sana langsung naik ke lantai 3, walaupun dicegah nyelonong aja, terus langsung ditempelin aja pisau gitu kan. Si dokter itu akhirnya ya karena takut terjadi apa-apa di kliniknya, dia keluar lah. Sampai keluar langsung ditodong pisau, dilukai ya, kena beberapa bagian tubuhnya, kayaknya nggak, tapi nggak kena semuanya gitu. Akhirnya dokter sehat-sehat aja, untung ada cowok baju putih yang nolongin dia gitu loh. Kamu jangan berani sama cewek gitu kan. Nah terus tapi ternyata nih si punya selidik, si Samuel Sunaria ini yang pelakunya ini, ternyata dia itu pernah klinis ke beberapa orang, terutama dengan seorang pengacara nama Chris David. Atau David Chris ya, atau David Cahyadi. Nah, David Cahyadi ini yang melaporkan dia ke polisi dan akhirnya menggerebek rumahnya di Taman Holis, Bandung gitu. Dan di sana ketemu orang tuanya, tapi dihalang-halangi sama orang tuanya gitu loh. Rumahnya gede ya, terus punya apa, kayaknya orang mobil dilarang parkir, jadi kayaknya rumah-rumah angkuh gitulah kitanya. Terus tapi akhirnya digerebek sama polisi, terus dibuka pagernya, akhirnya ketangkep. Lucunya pas ketangkep terus dia mama papa gitu. Jadi sebetulnya aneh ya, dia ini sebetulnya kalau ngeliat profilnya tuh dia pengusaha, dia konsultan pajak, ada hukum juga, terus juga pengusaha bidang makanan gitu kan. Ditaruh TikToknya lah, PT apalah gitu. Nah terus orangnya juga ya kalau dilihat kan dia lumayan ganteng gitu ya. Kalau dia nggak pakai kacamata, nggak pakai jenggot, dia ganteng orang itu kan. Terus tapi anehnya dia juga dari orang berada gitu. Yang diserang juga bukan orang-orang sembarangan, juga dokter gigi, pengacara gitu. Ini orang maksudnya apa gitu loh. Kalau misalnya orang kriminal yang todong-todong pisau itu kan bisa orang-orang kalangan menengah ke bawah gitu kan, yang aneh-aneh. Nah, tapi ini kan orang kaya gitu. Buat apa dia ngelakuin semua ini? Ini yang saya bingungin. Di beberapa akun dia dibilang tuh seorang wibu. Kenapa orang bilang aura wibunya kuat? Nah, itu saya nggak ngerti. Kalau wibu itu adalah seorang yang mengagumi budaya Jepang gitu. Dia merasa hidup di Jepang gitu loh. Nggak ngerti apa hubungannya sama si Samuel ini, saya nggak ngerti. Dia orang-orang bahasa anak zaman sekarang gitu loh. Tapi apakah ada hubungan dengan kasusnya juga nggak ngerti. Yang saya pengen tahu ini sebetulnya orang ini psikopat atau enggak gitu loh. Karena kok kayaknya dia kata dia memilih korban secara acak. Jadi bukan hanya 1-2 orang ini aja, bukan si David Chris sama si dokter gigi ini aja. Jadi beberapa orang juga diancam sama dia gitu, cuma nggak ngelaporin, nggak mau ribet gitu. Ya saya berdoa aja semoga kita nih ini semua jadi pelajaran ya, kalau kan sama orang gitu. Kita kan mesti hati-hati juga. Kadang-kadang yang namanya psikopat itu kita nggak ngerti, walaupun dia dari kalangan atas atau kayak seperti orang ini kalangan bawah, nggak memandang-mandang gitu loh. Kadang psikopat itu orang-orang yang dari kalangan biasa aja, mungkin dia salah satu dari kita, mungkin kejar kantoran, dia punya istri, punya anak seperti orang normal lainnya ya, tapi kelakuannya nggak bisa dibilang waras, dan kadang ada beberapa yang berbahaya gitu loh. Pokoknya kalau sama orang psikopat ini kita jadi suka merasa jadi aneh gitu, kayak merasa kita seakan-akan terancam gitu loh. Jadi dia tuh kayak seakan suka undermine other people's existence. Yang pasti kita terganggu lah. Jadi orang tuh kayak merendahkan orang lain, atau merasa kayak kita yang salah, bukannya dia gitu. Karena sebenarnya dia yang aneh. Ya kita pengen tahu aja lah ini penyelidikan polisi sampai di mana. Soalnya ini udah tangkap juga ya hari Sabtu kemarin. Ya mudah-mudahan kita tahu motivasi sebenarnya tuh apa, dan tuh apa sesungguhnya, sehingga dia berusaha melakukan hal ini. Dan
Kalau ngeliat TikToknya tuh kayak orang-orang biasa aja, tapi gabut gitu loh TikToknya. Orang dia pengusaha, anak orang kaya, macem-macem, tapi kok kayaknya ganteng, lumayan ganteng lah lumayan ya. Tapi ya kok ngelakuin hal seperti ini gitu. Mudah-mudahan ketemu nanti sebetulnya motivasi sebenarnya tuh apa ya. Bye-bye.